Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarel Chandra dengan NIM G1C121042. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu psikologi di Indonesia guna memenuhi ujian akhir semester. Baiklah, yang pertama, latar belakang psikologi di Indonesia. Keberadaan psikologi di Indonesia dimulai pada tahun 1952. Walaupun memiliki sejarah yang jauh lebih pendek daripada keberadaan psikologi di negara-negara barat, namun kebutuhan akan adanya psikologi di Indonesia sama besar dengan negara-negara barat. Sebagai negara berkembang, psikologi di Indonesia dibutuhkan dalam bidang kesehatan, bisnis, pendidikan, politik, permasalahan sosial, dan lain-lainnya. Namun, teori-teori psikologi barat tidak semua dapat diterapkan di Indonesia. Kemudian, psikologi di Indonesia diperkenalkan oleh Bapak Slamet Iman Santoso pada tahun 1952. Bapak Slamet lahir pada tahun 1907 dan meninggal dunia pada tahun 2014. Menurut beliau, seorang psikiatri membutuhkan ilmu psikologi untuk menempatkan seorang sesuai dengan tempatnya. Setelah pernyataan-pernyataannya tentang dunia psikologi tersebut, Bapak Slamet diangkat menjadi ketua jurusan psikologi di UI. Dan tahukah teman-teman sekalian, siapakah lulusan pertama di Indonesia? Lulusan psikologi pertama di Indonesia adalah Bapak Fuad Hasan pada tahun 1958. Dan ini mungkin yang dapat saya contohkan tokoh-tokoh psikologi yang berpengaruh lainnya di Indonesia. Ada Ibu Zakia Darajat, ada Ibu Sri Rohani, ada Bapak Singgi Dirga, ada Ibu Sawitri Supardi Sadarjo, dan Bapak Monty Prawiratirta. Kemudian, sejarah perkembangan psikologi di Indonesia. Pada awalnya psikologi di Indonesia dikaitkan erat dengan psikologi klinis dan psikologi analisis, dan banyak menggunakan teknik proyeksi serta tes IQ untuk tujuan diagnostik. Sejak tahun 1960-an, behaviorisme menjadi lebih populer dengan adanya konstruksi tes dan metode-metode kuantitatif. Tapi, walaupun demikian, masih banyak yang menggunakan metode kualitatif dibanding kuantitatif untuk menganalisa masalah-masalah psikologi. Pendidikan psikologi di Indonesia saat ini distandarisasi dan berada di bawah kontrol Departemen Pendidikan Nasional. Bentuk pengembangan psikologi ada beberapa universitas pelopor atau yang tertua fakultas-fakultas psikologinya di Indonesia. Yang pertama adalah UI, Universitas Indonesia. Ia merupakan universitas pertama yang memiliki fakultas psikologi di Indonesia. Kemudian ada UNPAD pada tahun 1961, ada UGM pada tahun 1964, ada Universitas Erlangga pada 1992. Pendidikan psikologi di Indonesia. Pada kurikulum lama, untuk menjadi psikolog itu dibutuhkan waktu 5,5 tahun sampai dengan 6 tahun yang mencakup 158 sampai dengan 160 SKS. Setelah lulus, yang bersangkutan akan dapat gelar SPSI atau Sarjana Psikologi. Pada kurikulum lama, setelah siswa selesai mengambil 140 SKS, ia harus mengikuti program kepanitraan siswa atau internship di 6 bagian fakultas psikologi, psikologi klinis, psikologi perkembangan, psikologi eksperimen, dan lain-lainnya. Pada tahun 1994, kurikulum baru dimulai diberlakukan di mana gelar SPSI diberikan jika mahasiswa telah memenuhi 140 SKS. Ia kemudian dapat meneruskan mengambil pendidikan S2 dan seterusnya. Memegang gelar SPSI tersebut
diperkenankan untuk berpraktik menjadi psikolog. Pilihan lain adalah mengambil pendidikan profesi yang mencakup 20 SKS dan kemudian mendapat gelar psikologi untuk berpraktik psikolog. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.